Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam jumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Marilah kita awali pertemuan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh-solihah, kali ini kita akan mempelajari mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Tema 1 akan membahas pengertian dan mobilitas sosial dengan tujuan pembelajaran memahami konsep mobilitas sosial dan mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anak, perhatikan slide berikut. Gambar tersebut merupakan ilustrasi dalam kehidupan nyata di lingkungan kita sehari-hari. Pernahkah kalian memperhatikan tiap-tiap orang mengalami kondisi, posisi, status sosial yang berbeda-beda. Ada rendah, sedang, bahkan sampai tinggi. Pertanyaannya, mungkinkah status sosial itu berubah? Benar, status sosial tersebut dapat mengalami perubahan seiring perjalanan waktu dan usaha sungguh-sungguh seseorang. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain dalam masyarakat. Mudah kan? Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terjadi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dibedakan ke dalam 3 bentuk mobilitas, yaitu mobilitas sosial ke atas atau social climbing, mobilitas sosial ke bawah atau social sinking. Dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal dibedakan menjadi 3, yaitu mobilitas sosial geografis atau sering dikenal dengan mobilitas antar wilayah, mobilitas antar generasi, dan mobilitas intergenerasi. Baiklah, agar lebih jelas kita pahami satu persatu secara rinci. Perhatikan dengan baik ya. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal ini sering terjadi dalam kehidupan nyata, yaitu status seseorang mengalami perpindahan ke bawah ataupun ke atas. Seperti contoh, mulai dari bawah, sedang, hingga tinggi. Ini merupakan keadaan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain yang tidak sederajat. Jadi, bisa ke bawah, bisa ke atas. Jelas kan? Yang kedua, mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi 2, yaitu social climbing. Social climbing disebut juga dengan mobilitas sosial ke atas. Sebagai contoh misalnya, seorang guru naik jabatan menjadi seorang kepala sekolah. Keadaan seperti ini merupakan contoh social climbing. Dapatkah kalian menjelaskannya? Bagus. Yang kedua, social sinking atau biasa dikenal dengan mobilitas ke bawah. Sebagai contoh, seorang manajer mengalami turun jabatan sehingga menjadi seorang pelayan. Kondisi seperti ini dinamakan
mobilitas sosial sinking. Mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga seseorang mengalami perpindahan status, namun dalam kondisi yang sama atau sederajat. Misalnya, seorang dokter berpindah tugas dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Kondisi seperti ini merupakan mobilitas sosial horizontal. Lalu apa mobilitas sosial horizontal itu? Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain yang sederajat. Ingat, yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mobilitas geografis atau mobilitas antar wilayah. Misalnya, para penduduk desa berbondong-bondong ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini merupakan contoh mobilitas geografis atau mobilitas antar wilayah. Yang kedua, mobilitas antar generasi. Apa mobilitas antar generasi itu? Pernahkah kalian melihat seorang kakek sebagai pegawai negeri, anaknya menjadi pengusaha, cucunya menjadi sopir. Hal ini merupakan mobilitas antar generasi turun. Contoh lain misalnya, seorang pedagang memiliki anak sebagai seorang guru, memiliki cucu menjadi menteri negara. Keadaan ini merupakan mobilitas antar generasi naik. Jelaskah kalian? Bagus. Yang ketiga adalah mobilitas intergenerasi, yaitu mobilitas yang terjadi dalam satu generasi. Sebagai contoh, seorang ayah sebagai guru, ibunya seorang guru, memiliki anak 3, anak A, anak B, dan anak C. Anak A sebagai guru, anak B sebagai dokter, anak C sebagai sopir. Ini merupakan contoh mobilitas intergenerasi. Jelas ya? Nah, anak-anak, dari apa yang Ibu sampaikan tadi memberikan pesan moral kepada kita bahwa asal kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, agar kalian tercapai cita-citanya sehingga mencapai kondisi status sosial yang kalian harapkan, yang kalian lakukan adalah rajin belajar, rajin beribadah, dan rajin berdoa tentunya, serta tetap semangat dan tak pernah putus asa. Dengan demikian, maka kita akan mencapai status yang kita inginkan. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Salam buat Bapak dan Ibu keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.